Assalamualaikum sedulur pendaki. Ketemu lagi sama aku Nufa Fadilah, tentunya di episode seputar gunung. Baik, kali ini aku mau sharing ke sedulur-sedulur tentang istilah yang ada di gunung dan wajib kalian ketahui. Oh ya, sebelum menonton video aku, jangan lupa pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe di bawah. Ayo dong subscribe. Yuk langsung aja kita bahas. Jadi di istilah-istilah ini aku akan ngebahasnya sesuai dengan abjad. Jadi urut dari A sampai Z biar kalian dalam memahami juga lebih gampang ya. Selanjutnya, jadi sambil menyimak pembahasan dari aku juga akan menyediakan di sebelah sini itu tulisan sekaligus arti yang lebih singkat biar teman-teman lebih memahami ketimbang dengerin aku ngomong ya. Untuk istilah yang pertama itu ada base camp. Base camp pasti kalian sering banget kan mendengar, ayo kita nanjak itu di via mana nih, base camp apa gitu kan. Nah, base camp ini itu merupakan tempat persinggahan untuk para pendaki. Di situ para pendaki akan mendaftar, kemudian akan mencari informasi karena di base camp itu merupakan sumber informasi dari gunung yang akan kita daki. Kemudian di situ juga menjadi tempat peristirahatan sebelum atau sesudah melakukan pendakian. Biasanya di base camp itu memiliki fasilitas yang berbeda-beda. Kadang ada yang memiliki banyak toilet, kemudian ada yang menyediakan tempat untuk charger HP, penitipan barang, dan lain sebagainya. Terkadang juga ada yang tidak menyediakan fasilitas tersebut. Jadi masing-masing base camp itu tergantung dari pihak pengelolanya. Dan untuk selanjutnya itu ada bivak. Bivak di sini itu merupakan sebuah tenda sederhana, tidak seperti tenda camp yang pada umumnya. Dan biasanya itu pendaki menggunakan bivak ketika dalam kondisi atau situasi genting, seperti ketika hujan dan tidak ada tempat atau tidak sempat untuk membangun tenda di situ. Dan untuk selanjutnya itu ada bonus. Seringkali ketika mendaki yang mengatakan bahwa di depan ada bonus loh, di depan ada bonus. Nah, bonus di sini sebenarnya artinya apa sih? Jalur ataupun trek yang di situ landai ataupun datar dan bisa digunakan untuk beristirahat sejenak. Istilah lain, ini masih pada abjad B, itu ada break sendiri. Secara jika ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, kalian pasti sudah mengetahui bahwa break di sini adalah berhenti atau beristirahat. Jadi ketika dalam suatu pendakian terus kiranya ingin berhenti sejenak lah, kalian bisa mengatakan break kepada teman-teman ataupun rombongan pendaki kalian. Oke, next itu ada carrier, merupakan tas gunung yang biasa dibawa untuk membawa logistik, tenda, ataupun perlengkapan lainnya. Dan biasanya carrier itu ada yang 85 liter, kemudian ada 120, intinya ada beberapa tingkat-tingkatan, dan semakin banyak liternya semakin gede atau selanjutnya masih berhubungan dengan tas. Ini ada DIP, tas kecil atau tas lempang yang biasa dipakai untuk membawa barang-barang penting yang ukurannya kecil seperti kacamata, obatan, kemudian handphone dan barang kecil lainnya yang sekiranya penting dan bisa diambil dengan mudah.
selanjutnya itu ada flysheet. Jadi bonus itu dalam pendakian, artinya flysheet ini merupakan penutup tenda yang biasanya digunakan untuk melindungi tenda dari serangan badai, hujan, dan angin kencang, sehingga tenda itu bisa berdiri lebih tegak, tidak terombang-ambing gitu. Untuk istilah yang ke-9 itu ada hiking. Hiking itu dari bahasa Inggris ya, jadi mungkin kalian juga udah tahu artinya. Namun dalam hal pendakian ini bisa diartikan sebagai berjalan kaki atau mendaki di alam liar. Next itu ada headlamp. Headlamp itu merupakan lampu ataupun senter yang biasanya dipasang di kepala sesuai dengan namanya. Selanjutnya ada hipo. Hipo itu merupakan kependekan dari hipotermia. Nah, hipotermia itu seringkali dirasakan oleh beberapa pendaki ketika naik gunung dikarenakan badan mereka yang tidak kuat untuk menahan hawa dingin. Atau ini terjadi karena badan kelelahan ditambah baju ataupun pakaian yang basah, itu juga bisa menyebabkan hipotermia. Gejala hipotermia itu meliputi panas tinggi, kemudian menggigil dalam kondisi selanjutnya atau level selanjutnya, dia itu akan berhalusinasi, menimbulkan halusinasi dan menyebabkan pingsan. Bahkan dalam kondisi parah ataupun kondisi fatal, hipotermia itu bisa menyebabkan kematian atau membunuh para pendaki. Next kesempatan ataupun di next video, aku akan ngebahas apa itu hipotermia dan lain-lain, karena di sini sengaja aku khususkan untuk pembahasan yang secara singkat saja. Oke, next itu ada keril. Keril itu biasanya penyebutan untuk carrier sama ya, carrier itu sama. Namun di sini keril itu semacam penyebutan dalam bahasa Indonesia ataupun yang biasa disebutkan oleh pendaki pada zaman dulu. Jadi mereka tuh biasa lebih cenderung menyebut keril ketimbang carrier. Next itu ada kompor portable. Kompor portable ini biasa digunakan untuk memasak di gunung. Jadi kompor ini dia berbentuk minimalis dan di situ menggunakan bahan bakar berupa gas. Gasnya juga tabung kecil dan itu. Istilah selanjutnya ini sudah memasuki ke huruf L, itu ada leader. Sesuai dengan artinya itu sebagai pemimpin. Jadi leader di sini itu adalah pimpinan dalam sebuah rombongan pendakian. Next itu ada logistik. Nah, logistik ini adalah persediaan bahan makanan yang dibawa naik ke atas. Untuk selanjutnya, istilah yang ke-16 itu ada matras. Jadi matras itu yang biasa dipakai kalau di olahraga itu buat yoga, terus untuk yang guling di lantai gitu. Tapi kalau di pendakian, matras ini digunakan untuk alas tidur. Pokoknya sebagai alas agar badan kita nggak kotor, dan biasanya ditaruh di dalam tenda agar pas malam kita tidur itu tidak kedinginan. Untuk yang ke-17 itu ada nesting. Nesting itu biasanya sudah satu paket. Di situ tempat untuk memasak. Jadi kalau biasanya kita sebut peralatan masak ya kayak panci gitu ya. Cuman nesting di sini itu dia lebih kecil ukurannya, bisa kotak, bisa bulat, bisa. Oke, next ada porter. Nah, hati-hati nih dengan yang namanya istilah porter. Nanti saat kalian mengikuti sebuah rombongan, terus leadernya bilang, kamu nanti jadi porternya ya, itu jangan mau. Kalau emang nggak mampu gitu ya, fisiknya lemah. Soalnya porter di sini itu seorang pendaki yang bertugas untuk membawa barang. Untuk istilah yang ke-19 itu ada pos.
pos di sini itu diartikan sebagai tempat persinggahan para pendaki dan sebagai tempat penanda suatu lokasi. Jadi baik, untuk istilah yang ke-20 di sini ada istilah ranjau. Jadi hati-hati juga saat teman kalian bilang, "Woi, ada ranjau di situ." Itu hati-hati karena di sini ranjau dalam pendakian itu diartikan sebagai kotoran manusia. Di sini kalian yang pernah menemukan ranjau atau bahkan membuang ranjau di gunung itu siapa? Ayo komen, ngaku ya. Oke, kita move on dari kata ranjau. Selanjutnya ini ada istilah lain yaitu shelter. Shelter ini bisa diartikan sebagai lahan luas yang bisa kalian gunakan sebagai tempat peristirahatan ataupun tempat untuk mendirikan tenda. Shelter ini merupakan pendaki yang berada dalam posisi atau pada posisi yang paling belakang. Dia bertugas untuk, biasanya dia itu bertugas untuk memantau dari arah belakang, kemudian mengecek juga barangkali ada barang-barang ataupun hal yang tertinggal. Namanya trekking pole. Trekking pole ini merupakan alat bantu yang berbentuk tongkat yang bisa digunakan untuk memudahkan pada saat melalui jalur trek yang menanjak. Ke-24 itu ada triple S. Triple S ini diartikan sebagai 3 gunung yang memiliki kata depan huruf S. Jadi ada Slamet, kemudian Sumbing, dan terakhir Sindoro. 3 gunung ini terletak di Jawa Tengah. Nah, dan mereka biasa disebut dengan triple S. Untuk istilah yang terakhir, ini juga sebagai penutup dari video, untuk penutup dari materi. Aku pada video kali ini, yaitu ada istilah puncak sebentar lagi. Puncak sebentar lagi. Kenapa aku cantumin ini tuh kalian untuk para pendaki yang baru mau menanjak ataupun belum pernah menanjak sekalipun, istilah ini tuh penting banget dipahami. Jadi jangan sampai kena PHP, karena biasanya para pendaki bilangnya ketika ditanya puncak berapa lama lagi, pasti menjawabnya puncak sebentar lagi kok. Padahal ketika udah dijalani, udah jalan, itu sampai 2 jam, 3 jam, bahkan 4 jam, dan bisa lebih gitu loh. Jadi cukup sekian video dari aku, dan jangan lupa kalian tekan tombol like, kemudian subscribe bagi yang belum. Ayo subscribe dong biar aku tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Salam lestari dari aku, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.